A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol mukmin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istri yang masuk surga karena sabab daripada ridho seorang suaminya. Hada Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya ridho seorang suami adalah suatu hal yang sangat penting bagi seorang istri. Qala Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW telah bersabda, atau beliau Rasul mengingatkan kepada kita, wanita manapun yang mati sedangkan suaminya rela kepadanya, maka ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Ayol mukmin hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi para istri yang insyaallah antum semua para istri menjadi istri-istri yang soleh, yang solehah, berbakti kepada suami adalah hal yang sangat diwajibkan bagi setiap istri, karena barang siapa, kata Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, yang meninggal dunia sedangkan suaminya dalam keadaan rela atau ridho kepadanya, ikhlas lahir wal batin, niscaya ia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah menjadi istri yang solehah, simpel, muda, dan jaminannya cukup dengan ridho seorang suami. Ya mukmin, Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, ridho Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang istri pada hakikatnya terletak pada ridho suami kepadanya. Jadi ridho Allah Subhanahu wa taala hakikatnya terletak pada ridho seorang suaminya. Terus bagaimana yang dalam dalil yang mengatakan bahwasanya ridallah fi sukhtil walidain, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, ridhonya Allah Subhanahu wa taala terletak pada kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala terletak pada murkanya kedua orang tua. Bagaimana seorang istri ayyuhal mukmin apabila dia sudah bersuamikan atau dia sudah bersuami, putuslah ridho dari orang tuanya, karena ridho itu diberikan kepada kedua orang tuanya, tentunya kepada suaminya. Akan tetapi ayol mukmin, tidaklah mungkin suami yang soleh, yang taat kepada Allah itu akan mengajarkan kepada istrinya untuk durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak mungkin. Karena kenapa? Sudah barang tentu istri yang soleha, istri yang taat kepada suami, istri yang patuh kepada suami, bahkan istri yang menjalankan ridho suaminya karena suaminya menuntut kepada istrinya atau menuntut kepada pasangannya, istrinya khususnya, untuk menjadi orang yang soleha, dan dia akan membiarkan istrinya menjauhkan dirinya kepada kedua orang tua, atau tidak ridho kepada atau tidak menjalinkan hubungan istrinya kepada kedua orang tuanya. Itu tidak mungkin, karena orang soleh itu paham bahwasanya kedudukan kedua orang tua, khususnya bagi suami-suami yang soleh, akan mendahulukan, karena ridho kedua orang tua itu yang mereka cari. Jadi ridho suami, ridho istri itu pada hakikatnya kalau dia sudah berumah tangga, pindahlah ridho itu kepada suami. Makanya diharuskan, atau dalam hadis ini mengajarkan agar istri mengejar ridho seorang suami, apalagi sampai dia meninggal dunia sedangkan suaminya berada dalam keridhaan Allah Subhanahu, dalam keridhaan kepada istrinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, dan Allah menjamin baginya itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Hada Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sudah jelas bahwa taat kepada atau berbakti kepada suami itu hukumnya adalah wajib bagi setiap istri. Selagi pihak suami menganjurkan kepada hal-hal kebaikan, suami mengajarkan kita untuk menuju kepada ridhonya Allah, mengajarkan kepada kita, apalagi suaminya itu gemar dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, istrinya terus mendukung, istrinya pun terus
membantu untuk meringankan jalan suaminya, dia menjaga anak-anak suaminya, dia menjaga daripada harta-harta suaminya, dia menjaga dirinya hanya untuk suaminya. Masya Allah, ridho seorang suami akan didapatkan oleh istri tersebut. Akan tetapi Allah, apabila seorang suami itu telah memerintahkan kepada seorang istri untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengajarkan kita berbuat maksiat, la ta'atu makhluk, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam hal kemaksiatan atau dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Hada insyaallah bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi kaum hawa yang pada saat ini telah menjadi seorang istri. Berbaktilah kita, patuhlah kepada suami, buat senang hati suami. Apabila suami ridho, maka niscaya surganya Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan kita dapatkan. Dan begitulah cara berbakti seorang wanita kepada kedua orang tuanya, adalah dengan cara dia berbakti kepada suaminya, dia patuh kepada suaminya, dia taat kepada suaminya. Pada hakikatnya dia adalah patuh kepada kedua orang tuanya. Apabila dia sudah diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sudah barang tentu kedua orang tua daripada istri pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya enak menjadi para wanita, cukup menjadi orang yang salehah, orang yang patuh kepada suami selagi perintah suami itu menuju kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala dan menuju pengenalan atau cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Al-Fakir ad'u minallah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.